Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan materi kita tentang sistem kerangka. Ya, jadi sistem kerangka ini pada dasarnya konsep dasar dari sistem rangka bahwa sistem rangka manusia itu terbuat dari tulang rawan ya. Dan sendi merupakan tempat dua atau lebih tulang bertemu atau kita sering menyebutnya sebagai artikulasio, dan ada ligamen ya yang melekatkan tulang yang satu dengan yang lainnya. Ya. Bagaimana sih sistem rangka pada manusia? Ya, sistem rangka pada manusia adalah eksoskeleton. Ya, bukan endoskeleton ya. Jadi fungsi dari rangka ini yang pertama menyokong struktur tubuh, menjadi tempat melekatnya serat otot, membentuk sel darah, menyimpan ion anorganik, baik itu berupa kalsium, fosfor, dan melindungi organ dalam dari trauma. Jika kita lihat penampang dari struktur kerangka tubuh manusia, ya ini ada kita lihat dari tampak depan dan tampak belakang kerangka manusia. Jadi ada mulai dari tulang di bagian atas tubuh, mulai dari leher ke tengkorak, sampai dengan tulang rusuk, lalu ada tulang ekor, lalu ada tulang betis, lalu ada tulang kaki, dan sampai dengan di bawah ya pergelangan kaki. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis tulang. Jenis-jenis tulang ini ada yang disebut dengan tulang panjang. Ya, tulang panjang ini yang mempunyai panjang yang lebih panjang daripada lebarnya. Nah, ada yang kedua yaitu tulang pendek. Nah, tulang pendek ini bentuknya seperti kubus ya. Dia punya panjang dan lebar yang sama. Lalu yang ketiga ada tulang pipih. Nah, ini seperti tulang iga dan tengkorak ya. Bentuknya tipis atau pipih. Dan ada tulang yang tidak beraturan. Seperti tulang belakang, vertebra, tulang wajah, dan tulang panggul. Ya, ini dia tulang panjang atau tulang pipa ya, kita lihat. Nah, jadi ada tulang lengan atas ya, humerus. Ada tulang lengan bawah ya, radius dan ulna. Kita lihat itu adalah contoh dari tulang panjang. Lalu selanjutnya tulang pendek. Ya, tulang pendek ini tadi kalau kita lihat ya bentuknya seperti kubus-kubus ya, panjang dan lebarnya sama, seperti tulang-tulang metakarpal ya. Nah, tulang pipih, nah, jadi ada yang bentuknya pipih ya. Nah, untuk strukturnya, nah, jadi struktur tulang ada yang disebut dengan tulang padat dan ada yang disebut dengan tulang spons. Tulang padat itu adalah dia material yang keras yang membentuk batang tulang panjang dan permukaan luar dari tulang-tulang lainnya. Nah, tulang spons ini terdiri dari lempengan-lempengan tipis yang bentuknya tidak beraturan yang disebut dengan trabekula. Ya. Kita masuk dulu ke bagian dari atas ya, tulang tengkorak. Jadi tulang tengkorak atau kranium ini dan tulang wajah ya, di mana tulang tengkorak itu terdiri dari 8 tulang kranium
dan 14 tulang wajah ya. Jadi tulang-tulang pada tengkorak ini dia memberikan perlindungan pada otak dan organ penglihatan, pengecap, pendengaran, keseimbangan, dan penciuman. Nah, tulang ini juga merupakan tempat menempelnya otot-otot yang menggerakkan kepala dan mengendalikan ekspresi wajah dan pada proses mengunyah. Selanjutnya, tulang hyoid. Nah, tulang hyoid ini terletak di bagian leher ya. Dia ini terisolasi dari tulang-tulang lainnya. Ya. Dia dihubungkan oleh ligamen ya dan otot-otot lidah, leher, faring, laring yang menempel pada tulang hyoid ini punya peran dalam pergerakan yang melibatkan gerakan menelan dan berbicara. Lalu selanjutnya tulang, kita ke bawah lagi ya, tulang belakang. Jadi pada manusia kita ini punya 26 tulang vertebra ya. Nah, tulang-tulang ini yang menyokong kepala dan batang tubuh, melindungi sumsum tulang belakang, dan sebagai penghubung iga dan otot. Ya, dibagi menjadi 4 daerah ya. Jadi setiap daerah mengubah kurva cembung ya, mengubah kurva cembung dan cekung pada tulang belakang ya. Semakin dia ke bawah, dia akan semakin besar ya. Jadi supaya apa? Supaya memungkinkan untuk menanggung beban yang semakin berat. Selanjutnya ada toraks. Ya, jadi pada toraks ini, sangkar toraks ini meliputi vertebra toraks, tulang dada, iga, dan tulang rawan kosta ya. Dan ada 12 pasang iga yang menempel ya. Semua pada ujung belakangnya dia menempel pada vertebra ya. Dan dia terdiri dari 7 pasang iga asli ya yang menempel langsung pada tulang dada dan ada 3 pasang iga palsu ya. Dia ini tidak menempel pada tulang dada, tapi dia berhubungan dengan iga di atasnya ya secara langsung. Dan ada 2 pasang iga palsu atau iga melayang ya. Jadi dia ini tidak menempel pada apapun pada ujung depannya. Ya, kita turun lagi ke anggota tubuh atas. Anggota tubuh atas ini kan terdiri atas lengan atas, lengan bawah, dan tangan. Ya, dan terdapat sekitar 30 jenis tulang dari setiap anggota tubuh di atas. Lalu ada anggota tubuh bawah ya. Jadi anggota tubuh bawah ini seperti paha, kaki bagian bawah, dan kaki yang membentuk anggota tubuh bagian bawah. Ini tulang-tulang pada anggota tubuh bagian bawah ini lebih besar dan lebih kuat daripada anggota tubuh bagian atasnya ya. Sama ya, supaya dia bisa menopang jika ada beban yang berat. Ya, selanjutnya kita masuk ke sendi. Sendi atau kita sering menyebutnya dengan artikulasio atau artikulasi. Ini dia terdapat dimanapun kalau tulang itu bertemu. Ya. Jadi jika tulang yang satu dan tulang yang lain bertemu, maka pasti ada sendi di sana ya. Untuk apa sih sendi ini? Jadi si sendi ini dia kan berperan penting dalam hal stabilitas dan perlindungan. Ya, jadi baik dia diklasifikasikan secara struktural maupun fungsional. Ya, bagaimana dengan klasifikasi strukturalnya?
Jadi didasarkan pada jenis material yang melekatkan sendi, nah, dan apakah terdapat rongga dalam sendi itu, jadi ada 3 macam kelas struktural. Ya, yang pertama, sendi menyerabut. Nah, ada sendi tulang rawan dan ada sendi sinovial. Nah, apa perbedaannya? Ya, jadi kalau sendi yang menyerabut itu dia disatukan dengan jaringan ikat berserat. Ya, umumnya dia tidak bisa bergerak ya atau hanya bisa digerakkan secara terbatas. Kalau sendi tulang rawan ini dia disatukan oleh tulang rawan ya. Jadi dia tidak ada rongga sendinya. Dan sendi sinovial ini dia dicirikan adanya rongga sinovial atau rongga sendi yang mengandung cairan sinovial. Nah, kalau klasifikasi secara fungsional itu berdasarkan pada tingkatan pergerakan sendinya. Jadi sendi itu terdiri dari klasifikasi fungsional, ada yang namanya sendi sinartrosis, sendi amfiartrosis, sendi diartrosis. Ya, jadi kalau sendi sinartrosis ini sendi yang tidak bisa digerakkan. Ya, jadi kalau secara struktural sendi ini bisa berupa sendi yang menyerabut atau sendi tulang rawan. Nah, yang kedua sendi amfiartrosis. Nah, sendi amfiartrosis ini dia ini tidak bisa digerakkan ya. Jadi kalau secara struktural ini bisa berupa sendi menyerabut atau sendi tulang rawan. Misalnya pada berlokasi pada hubungan antara tulang rusuk dan tulang belakang. Yang ketiga sendi diartrosis. Ini adalah sendi yang dapat digerakkan dengan bebas secara struktural. Nah, sendi ini selalu merupakan sendi sinovial. Contohnya seperti apa? Ya, jadi contohnya persendian antara siku dan lutut, sendi pada ibu jari dan telapak tangan, sendi antara hasta dan pengumpil, atau persendian pada gelang panggul. Nah, ini dia kalau seperti yang saya katakan, dia bisa memutar-mutar ya. Sendi ini sifatnya dia bisa memutar-mutar sehingga dia boleh dikatakan bisa menggerakkan rangka ya. Jadi ada yang namanya sendi engsel. Nah, jadi dia bisa gerakannya ke depan ke belakang ya, seperti tangan kalau kita lihat. Nah, bisa menendang, bisa ke belakang. Sedangkan untuk yang sendi peluru, sendi peluru ini elastis ya, seperti kaki-kaki kita. Nah, kita bisa menggerakkan sampai dengan membentuk satu lingkaran penuh ya. Selanjutnya kita masuk pada proses pembentukan tulang. Ya, jadi bagaimana sih proses osifikasi ini? Ya, jadi proses osifikasi ini bermula sejak umur embrio 6 sampai dengan 7 minggu dan berlangsung sampai dengan seseorang dikatakan dewasa. Nah, awalnya pembuluh darah ini menembus perikondrium di bagian tengah batang tulang rawan, merangsang sel-sel perikondrium berubah menjadi osteoblas. Lalu si osteoblas ini akan membentuk satu lapisan tulang kompakta, sehingga si perikondrium ini akan berubah menjadi periosteum. Ya, dan sel-sel tulang rawan membesar yang kemudian akan pecah, maka akan terjadi kenaikan pH. Jadi pH-nya menjadi lebih basah, akibatnya zat kapur didepositkan. Dan dengan demikian terganggulah nutrisi semua sel-sel tulang rawan dan ini akan menyebabkan kematian pada sel-sel tulang rawan ini. Nah, lalu akan terjadi yang namanya degenerasi. Ya, degenerasi atau
kemunduran bentuk dan fungsi, dan pelarutan dari zat-zat interseluler bersamaan dengan masuknya pembuluh darah ke daerah ini, sehingga terbentuklah rongga untuk sumsum tulang. Dan pada tahap selanjutnya, pembuluh darah akan memasuki daerah epifis, sehingga terjadi pusat osifikasi sekunder dan terbentuklah tulang spongiosa. Nah, pada masa-masa pertumbuhan, jadi sel-sel tulang rawan pada cakram epifis ini terus-menerus membelah, kemudian hancur, dan tulang rawan ini diganti dengan tulang di daerah diafise dengan permukaan tebal cakram epifis tetap, sedangkan tulang ini akan tumbuh memanjang. Jadi kalau kita lihat ini dia 5 step dari proses osifikasi yang tadi saya terangkan ya. Nah, ini dia gambaran bagaimana yang awalnya tulang kartilago, ini yang awalnya kartilago baru pada bagian dalam ya. Nah, lalu dia akan bertumbuh ya. Dan akhirnya tulang kartilago ini akan menjadi tulang pada sisi yang ditunjuk pada gambar ya. Nah, kalau kita lihat pada saat berbentuk embrio ya, maka tulang ini yang awalnya masih rawan, maka dia akan terus berkembang sehingga pada masa pertumbuhan tetap terus berkembang ya, dan akhirnya nanti pada saat dewasa maka semuanya akan menjadi tulang keras ya, yang awalnya banyak tulang rawan menjadi tulang keras. Bagaimana dengan homeostasis tulang? Ya, jadi si tulang ini ada istilah remodeling. Apa sih itu remodeling? Jadi remodeling ini adalah proses pembentukan tulang baru dan menghilangkan yang lama. Nah, ini terjadi pada orang dewasa dan anak-anak yang sedang tumbuh serta orang dewasa yang mengalami situasi sebagai berikut. Ya, jadi yang pertama, remodeling ini bisa terjadi ketika tulangnya tumbuh mendistribusikan ulang jaringan tulang untuk memelihara bentuk dan struktur tulang. Remodeling ini juga mungkin terjadi sebagai tanggapan atas tekanan-tekanan baru yang terjadi pada tulang, sehingga dia bisa meningkatkan kekuatan tulang dan menambahkan jaringan tulang di tempat-tempat yang terkena tekanan. Yang ketiga, remodeling ini terjadi ketika kalsium yang disimpan di dalam tulang ini dikeluarkan untuk proses-proses metabolisme di bagian tubuh lain. Dan yang terakhir, remodeling ini mungkin terjadi selama perbaikan tulang-tulang yang patah. Ya. Saya kira cukup itu yang saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Kita lanjutkan nanti materi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.